Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di dalam majlis yang semoga Allah berikan kepada kita sakinah, rahmah, dan juga berikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Tak lupa salawat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh harap semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema tentang muamalah, masih dalam kaitannya dengan jual beli yang terlarang. Karena sekali lagi, kaidah di dalam fikih muamalah itu semuanya halal kecuali yang haram. Artinya semuanya itu boleh kecuali yang dilarang saja. Maka kewajiban kita adalah menghindari yang dilarang-dilarang itu. Nah, salah satu yang dilarang adalah jual beli batil. Apa itu jual beli batil? Jual beli tentu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi meskipun sudah memenuhi syarat dan rukunnya, harus juga menghindari hal-hal yang lain yang kemudian bisa menyebabkan suatu muamalah itu hukumnya haram. Nah, Allahu alam, saya lupa terakhir membahas apa saja, tapi yang jelas begini. Jual beli itu ada penjual, ada pembeli. Ada barang yang diperjualbelikan, yaitu barang dan uang, kemudian ada akad. Ya, jadi dua pihak yang berjual beli, barang yang dipertukarkan, entah sama-sama barang atau sama-sama uang atau uang dan barang. Kemudian yang terakhir adalah akad atau kesepakatannya. Nah, tiga hal ini harus jelas semuanya. Penjualnya ada, pembelinya ada, barangnya ada, dan barangnya pun harus jelas, tidak boleh tidak jelas. Kalau tidak jelas maka nanti masuk ke dalam keharaman karena gharar. Ya, nanti gharar. Kemudian akadnya pun harus jelas. Ini beli atau tidak beli. Jangan sampai kemudian ada saya beli jika, misalnya. Jika apa? Jikanya itu digantungkan kepada sesuatu yang bermasalah. Misalnya, jika saya berhasil memenangkan game ini, maka saya beli barang ini dengan harga sekian. Misalnya, ini kan ada ketidakjelasan. Karena sebenarnya kalau saya kalah, maka saya bayar tapi tidak mendapatkan apa-apa misalnya. Nah, ini masalah ini. Ada ketidakjelasan. Nah, oke, berarti dua orang yang akad, barang yang diperjualbelikan, kemudian akadnya harus jelas semuanya, supaya tidak terjadi maisir, tidak terjadi gharar. Dalam akadnya pun ada batasan yang namanya akad riba. Akad riba ini pun harus kemudian dihindari. Nah, namun selain itu ada yang namanya jual beli batil. Apa itu? Jual beli atau penyebab haram dari suatu transaksi bukan karena syarat rukunnya tidak terpenuhi, tapi karena hal yang lainnya di luar itu, eksternal. Nanti salah satu contohnya Pak, beli es doger ya, dengan harga yang jelas dan ukuran yang jelas, barangnya halal, itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi belinya pas khotib sedang khutbah, sedangkan jenengan adalah orang yang wajib Jumatan. Ini artinya ini sesuatu eksternal di luar daripada akad itu sendiri. Sebenarnya ini akadnya tuh nggak masalah sebenarnya. Yang masalah adalah waktunya misalnya. Atau mungkin nanti juga masalah jual beli di dalam masjid. Itu misalnya. Oke. Nah, itu namanya
haram karena batil. Dimasukkan juga oleh para ulama, haram karena batil itu adalah misalnya barang yang diperjualbelikan adalah najis. Meskipun menurut jumhur ulama, meskipun barang yang najis ini bisa dimanfaatkan secara halal. Barangnya najis, tapi manfaatnya halal. Contohnya jual beli pupuk kandang. Pemanfaatannya halal apa enggak nih? Halal. Tetapi barangnya najis. Maka dalam pandangan jumhur ulama tetap tidak boleh jual beli. Kenapa? Karena di dalam suatu hadis disebutkan innallaha harrama bai'al khamra wal maitah wal khinzir wal asnam. Allah itu mengharamkan jual beli khamr, bangkai, khinzir, babi, wal asnam, dan juga berhala. Faqila ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah, bagaimana kalau lemaknya bangkai? Jadi misalnya ada bangkai sapi, diambil lemaknya saja. Fa innaha yutla bihas sufun, karena lemak ini bisa dipakai untuk ngelem kapal. Pada saat itu lemnya pakai lemak. Wa yudhanu bihal julud, dan kemudian bisa untuk dipakai untuk melapisi kulit, yang mana pada saat itu kulit itu adalah bahan baku untuk pakaian, bahan baku untuk sepatu, untuk tempat makan dan tempat minum, itu kulit Pak, belum ada kain kan, kain nggak terlalu, kulit sama kain itu bisa jadi mahalan kain Pak pada saat itu. Sekarang justru malah yang kain itu murah, yang kulit yang mahal ya. Karena saya ingat betul itu, nenek saya itu maharnya adalah kain jarit. Kain jarit orang Jawa itu Pak. Dan untuk beli kain jarit itu, kakek saya ngejual sawah. Bayangin, jual sawah untuk beli jarit doang Pak. Ini kalau sekarang pasti mendingan sawahnya aja lah, nggak usah jaritnya, kan gitu Pak. Oke. Wa yustasbahu bihannas, dan lemaknya itu juga bisa dipakai untuk minyak, untuk minyak apa namanya, minyak teplok begitu, lampu. Ini kan tidak untuk dikonsumsi, penggunaannya sebenarnya halal. Kita menggunakan minyak dari babi, tapi kok untuk lampu itu nggak masalah Pak. Faqala la huwa haram, nggak, itu hukumnya adalah haram, haram untuk ditransaksikan. Dari dalil ini maka jumhur ulama kemudian mengharamkan hal itu. Sebagaimana dalam hadis lain dikatakan, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengharamkan anthamanil kalbi. Rasulullah melarang jual beli anjing, wa mahrul baghi, dan juga jual beli, mohon maaf ini prostitusi, wa hilwanul kahin, dan juga upah untuk dukun. Ya, padahal anjing itu Pak, di dalam Islam halal digunakan di dalam beberapa case. Satu, untuk security. Dua, untuk berburu. Ya, bahkan dalam surah Al-Maidah itu, gimana ayatnya kan? Yang uhillat lakum al-kawalib, apa namanya? Yang ayat 6 itu Al-Maidah. Ya, anjing yang dilatih untuk berburu. Nah itu berburu pakai anjing itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Boleh itu, hasil buruan dari anjing itu nggak apa-apa. Selama anjing itu adalah alat dari kita. Nanti syaratnya satu, anjing harus dilepaskan menggunakan bismillah. Yang kedua, si anjing itu berburu karena perintah kita, bukan karena dia lapar. Sehingga setelah dia menerkam mangsanya, kok kemudian ditinggalkan oleh anjing, maka halal. Tapi kalau setelah dia terkam mangsanya, kok dimakan sama dia sebagian, maka sisanya haram buat kita. Meskipun itu kijang misalnya atau apapun itu. Kenapa kok jadi haram? Karena kita makan bangkai. Si anjing tidak kemudian memburu karena kita, tapi si anjing itu memburu untuk dirinya. Nah ini nanti bedanya di situ tuh. Ini secara fikih agak lebih detail lagi nanti. Cara pensuciannya gimana ya? Tinggal disucikan, selesai Pak. Gampang mensucikan. Oh ini kan ada air liurnya, ya tinggal dibersihkan, selesai. Wong kita tidak makan anjingnya, kita makan kijangnya misalnya. Nah,
Padahal itu boleh, dipakai itu boleh, tapi diperjualbelikan nggak boleh. Kenapa? Karena dia najis. Pandangan jumhur ulama. Ya, kurang lebih Syafi'i sama Maliki sama Hambali. Oke. Kenapa kok dilarang? Karena jual beli barang itu harus sesuatu yang mutaqawwam. Sesuatu yang bernilai harta di dalam Islam. Dan salah satu mutaqawwam itu tidak boleh dalam bentuk najis. Wa taqawwumu ma'nahu ibahatul intifa' ay an yakuna lisyai'i qimatun fi nadhari syar'i. Makanya yang namanya khamr, meskipun harganya mahal, Pak. Sebotol 1 juta misalnya. Itu kalau jenengan punya khamr, jenengan orang Islam punya khamr di rumah. Kemudian saya datang ke rumah jenengan. Kemudian tidak sengaja nyenggol 3 botol jatuh semuanya, pecah semuanya. Maka dalam peradilan Islam saya tidak perlu ganti. Kenapa? Karena saya tidak merusak barang berharga. Meskipun jenengan belinya 1 botol 1 juta. Kenapa? Karena kepemilikan khamr di tangan orang muslim itu ilegal. Tapi kalau saya main ke tempat orang non-muslim, orang Nasrani misalnya, dia punya khamr juga sama, mereknya sama. Saya nyenggol juga kebetulan, 3 juga. Maka saya wajib ganti 3-3-nya. Ya, nggak usah saya beli khamr terus beli dikasih ya, tapi 3 juta gitu misalnya. Kenapa? Karena untuk mereka itu disebut harta, untuk kita tidak bisa disebut sebagai harta. Nah, dan barang yang haram untuk digunakan sebenarnya haram untuk dimiliki. La yahillu thamanu syai'in la yahillu akluhu wa syurbuhu. Tidak halal tidak halal harga dari sesuatu yang tidak halal untuk dimakan dan diminum. Jadi kalau tidak halal dimakan dan diminum berarti tidak halal untuk menjualnya. Secara letterlek seperti ini. Walaupun nanti kalau mazhab Hanafi yang tidak halal dimakan dan minum itu kalau memang makanan dan minuman. Tapi kalau bukan makanan dan minuman dan pemanfaatannya itu halal meskipun barangnya najis, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i ya selama nggak bisa dimakan barangnya itu atau sesuatu yang najis gitu, pokoknya nggak boleh diperjualbelikan. Titik. Tentu bedakan antara najis dengan mutanajis. Apa itu bedanya? Najis itu ya najisnya. Mutanajis adalah barang suci yang terkena najis. Misalnya, telur ayam itu suci atau tidak, Pak? Suci. Kotoran ayam itu najis apa suci? Najis. Ya, mazhab Syafi'i lah, jumhur ulama lah, karena kalau mazhab Hambali memang kotoran ayam itu tidak najis, Pak. Oke. Katakanlah kotoran ayam itu najis. Maka jual beli kotoran ayam nggak boleh. Tapi jual beli telur yang kena kotoran ayam, maka telur itu adalah barang kotoran ayam itu adalah najis, telur yang terkena kotoran ayam adalah mutanajis, barang suci yang terkena najis. Nah, kalau telur yang kena kotoran ayam boleh nggak diperjualbelikan? Ya nggak apa-apa. Wong kita tidak ngincer kotorannya, tapi kita ngincer telurnya. Yang nggak boleh kalau jual beli kotoran ayam di situ ada telurnya. Ya, kotoran ayam sebok ada telurnya 1 gitu misalnya, ya nggak boleh. Gitu. Itu paling tidak menurut mazhab jumhur ulama. Oke, kemudian atau membeli barang hasil curian itu juga nggak boleh. Yang kita ketahui bahwa itu adalah hasil curian. Kenapa? Karena si pemilik tidak berhak atas barang tersebut. Makanya Pak, beli motor NMAX itu boleh apa enggak? Second. Tapi STNK BPKB-nya hilang. Boleh, enggak masalah. Yang penting memang hilang, bukan di tangan pemiliknya. Ini NMAX tapi BPKB sama STNK-nya di tangan pemiliknya. Itu repot, Pak. Loh, lah terus kamu siapa? Siapanya NMAX ini berarti? Ya enggak, saya tadi cuman lihat NMAX di pinggir jalan terus saya bawa gitu aja. Ternyata punya orang, Pak. Itu enggak boleh. Padahal jual beli NMAX second boleh enggak? Boleh. Nah, ini berarti karena faktor lainnya. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Hakim, "Manishtaro saraqatan." Barang siapa yang membeli hasil curian, wa huwa ya'lam. Nah, syaratnya itu, Pak. Dan dia tahu. Faqad syarika fi 'ariha, maka dia telah bersekutu di dalam kriminal tersebut.
Jadi Pak, kalau beli helm second harusnya harga 800.000 kok dijual 200.000, tetapi cantolannya itu kok terputus Pak. Potensinya itu helm Spanyol Pak. Apa itu Spanyol? Entah separuh nyolong apa mungkin nyolong semuanya kan gitu. Kita bilang separuh karena masih belum jelas. Nah itu tidak boleh itu. Padahal secara akad semuanya aman. Termasuk diantaranya adalah menjual senjata saat terjadi fitnah atau hura-hura. Misalnya jenengan jual celurit yang panjang Pak. Dijualnya atau golok yang agak panjang lah, dijualnya ke masjid ketika menjelang Idul Adha. Boleh nggak itu Pak? Boleh. Atau yang beli tukang daging? Boleh. Tetapi dengan kalau jual ke itu daerah mana yang agak-agak sering ribut malam-malam itu Pak? Itu Manggarai situ ya. Atau ya manalah gitu ya. Di situ kampung punya ribut mulu. Nah, kita suplai senjata. Itu masalah. Ya, masalah. Salah satunya juga adalah para ulama kemudian mengatakan menjual anggur ke pabrik khomer itu masalah. Meskipun jual beli anggur udah kan sah, loh kan anggur kan suci, kan bisa dimakan, kan tidak masalah. Iya, dagangnya, transaksinya aman. Masalahnya adalah kita tahu anggur ini akan dipakai untuk sesuatu yang sifatnya maksiat. Dan itu fix. Karena kita tahu. Kecuali tidak tahu. Kalau kita tidak tahu untuk apa anggur tersebut, ya sudah. Semua muamalah hukumnya boleh. Kecuali jelas ada informasi jelas bahwa itu nggak boleh. Nah, selama belum jelas informasinya, tapi tentu Pak, tahu sama tidak tahu dengan pura-pura tidak tahu itu dua hal yang berbeda. Ya, jenengan tahu sendirilah untuk masalah itu kan ini halal apa enggak kan sebenarnya saya tahu tapi ya pura-pura nggak tahu aja lah, merem aja lah begitu misalnya. Ya, ini jadi masalah ini yang seperti ini. Oke, terus apa lagi misalnya? Nah, bagaimana kalau mohon maaf jual beli pakaian yang untuk perempuan tapi seksi katakan. Nah, kira-kira gimana tuh? Yang diketahui itu pasti dipakai di luar. Ya, kalau diketahui pasti dipakai di luar ya masalah. Tetapi kan tidak semua pakaian seksi dipakai di luar. Mungkin memang itu pesanan suaminya. Pokoknya kamu pakai pakaian ini ya. Misalnya seperti itu Pak. Mungkin nggak Pak itu Pak? Mungkin nggak? Atau mungkin ada suami yang begitu di sini? Ya tidak apa-apa juga, istrinya kok. Yang penting istrinya Pak. Gitu ya. Ya entah istri yang keberapa tapi penting istrinya lah gitu. Nah, maka kan ada kemungkinan ini dipakai di luar, dipakai dengan cara haram, ada kemungkinan dipakai dengan cara halal. Maka selama kita tidak tahu kejelasan akan dipakai untuk apa, ya wes halal. Ya, sebagaimana ya pisau banyak ininya. Ya, bahkan ada satu yang unik gitu ya, untuk khusus pakaian ini Pak. Ada salah satu kiai itu yang punya pandangan yang menurut saya menarik. Dia bilang gini, kalaupun dia cuma jual pakaian yang minimalis begitu, itu tetap halal. Kenapa? Dia sudah menjual barang untuk menutupi sebagian auratnya meskipun belum sempurna. Gitu. Coba kalau dia tidak jual kepada dia, mungkin nggak pakai apa-apa. Ya juga sih. Gitu. Oke, ya tapi ya janganlah. Oke, artinya kalau mohon maaf, kalau daleman berarti boleh nggak Pak? Oh jelas nggak masalah, karena nggak ada orang pakai daleman toh, kecuali memang dia yang masalah gitu, bukan karena jual beli dalemannya. Oke. Nah, jadi menurut jumhur ulama tidak boleh jual beli barang najis meskipun manfaatnya halal. Tetapi menurut mazhab Hanafi selama bisa manfaatkan dengan cara yang halal, maka meskipun najis tidak masalah. Karena larangan yang tidak boleh dimakan dan diminum itu berarti haram untuk diperjualbelikan. Karena najis itu menurut mazhab Hanafi bukan karena najis, tapi karena barang itu memang untuk dikonsumsi. Bangkai itu untuk dikonsumsi, sehingga nggak boleh, itu haram pemakaiannya.
Tetapi kalau bukan bangkai, atau misalnya tadi kotoran hewan untuk pupuk, ya enggak masalah, wong manfaatnya halal. Potensi untuk diselewengkan tuh nggak ada gitu Pak. Kalau bangkai kan masih mungkin dimakan dirinya atau dipakai untuk yang lainnya. Tetapi kalau pupuk kandang kan nggak mungkin diselewengkan untuk dimakan gitu Pak. Oke, ya, kecuali nanti bangkai ayam untuk pakan lele Pak. Berarti boleh apa enggak? Ya kalau Syafi'i nggak boleh. Kalau pakai Hanafi boleh. Nah tinggal lele yang dikasih makan bangkai itu boleh nggak dikonsumsi Pak? Tapi kan dia mengkonsumsi najis. Boleh dikonsumsi selama kemudian diisolasi dulu selama 3 hari, suruh puasa dia, supaya hilang dulu semuanya. Karena nggak cuma bangkai Pak, bangkai itu mending bersih itu. Ada hal lain yang dimakan lele yang lebih parah daripada bangkai. Makanya jenengan kalau makan lele itu Pak, jangan pernah ungkit masa lalunya Pak. Ya kan, itu kan bermasalah masa lalunya kan, jangan diungkit-ungkit itu. Oke. Nah kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana kalau jual beli barang black market? Nah, belinya sih HP Pak, boleh nggak beli HP? Boleh. Materinya aman, apanya aman. Tapi black market, maksudnya apa black market itu? Barang yang katakanlah tidak masuk dengan bayar pajak. Yang masuknya tidak dengan bayar pajak. Boleh nggak kita membeli barang tersebut? Para ulama mengatakan hukumnya akadnya sah tapi dia berdosa. Akadnya sah artinya ya sudah, kalau sudah kebeli kita pakai halal segala macam, tapi kita berdosa karena melakukan transaksi itu. Haramnya kenapa? Karena dia banyak menzalimi orang. Ya, di mana? 1, melanggar aturan yang telah disepakati. Pajak itu kan sesuatu yang disepakati Pak ya. Sepakat itu, semua dari kita sepakat tentang pajak itu. Bahkan kalaupun naik 12% itu sepakat kita semuanya. Yang mana kesepakatan kita itu diwakili oleh wakil rakyat. Nah, masalah jenengan merasa tidak sepakat itu salah jenengan. Itu bukan urusan. Ya, tapi kan faktanya itu adalah merepresentasikan masyarakat. Merepresentasikan rakyat kan, namanya wakil rakyat. Artinya itu adalah satu aturan yang tidak boleh kita langgar. Karena itu adalah aturan yang sifatnya mubah. Kita sepakat pokoknya kalau begini bayar segini, kalau segini bayar segini dan seterusnya. Itu kesepakatan bersama. Yang pertama. Yang kedua, menzalimi orang lain yang mentaati aturan. Siapa? Jenengan beli handphone kulaannya 5 juta. Kenapa kok bisa 5 juta? Karena tidak bayar pajak. Jenengan jual 6 juta. Laris Pak. Kenapa? Ya karena memang orang lain jual 7 juta. Kenapa kok jual 7 juta? Karena dia kulaannya saja sudah 6 juta. Ini mendolimi pesaing-pesaingnya yang mau rapi. Nah ini jadi masalah. Salah satunya yang agak masalah juga adalah jual beli. Nah ini mohon maaf nih, harus agak tega Pak. Misalnya ada orang dagang di trotoar yang mana harusnya nggak boleh dagang di situ. Jangan beli mie ayam di trotoar yang mana harusnya di trotoar itu nggak boleh. Mungkin ada trotoar yang boleh kali. Tapi kalau jelas-jelas ada tulisannya dilarang berjualan di kawasan ini, dia di bawah plangnya itu Bukalapak. Ini sebenarnya masalah. Meskipun kecil dan remeh, kasihan ini orang kecil, cuma mau kayak gitu aja kok dilarang gitu. Kadang saya malah mikirnya kebalikan Pak, mohon maaf. Bu ya, kalau cuma mau yang kecil kayak gitu nggak usah sampai melanggar lah. Kalau korupsinya 235 triliun gitu kan masuk neraka itu kayak keren gitu loh.
Kenapa masuk neraka? Korupsi. Berapa? 235 triliun. Nah gitu Pak. Cuman kalau gara-gara kayak gitu kan, ya Allah, jangan yang kecil kemudian itu menjadi alasan untuk zalim. Dapat yang kecil aja kok harus zalim, ini kan agak effort dikit lah gitu. Insya Allah tetap akan menemukan kok kalau kita mau mencari. Salah satunya juga yang mohon maaf saya agak-agak sebel juga sebenarnya, tetapi ini sekali lagi agak apa ya, menyampaikan ini di satu sisi banyak orang karena nggak taunya. Jualan di parkiran pasar. Yang harusnya memang bukan di situ tempat jualan. Parkiran itu untuk parkiran. Kan biasanya pasar itu depan parkiran, terus pasarnya masuk ke dalam. Tapi banyak orang buka lapak di parkiran dan pinggir-pinggir jalan itu. Satu, bikin macet. Bikin macet oke lah, ya kan bareng-bareng namanya pasar apa, oke lah. Kalau itu masih nggak terlalu, ya dolimnya dikit lah. Tapi dolim sama siapa Pak? Sama orang yang mau tertib di dalam. Itu omsetnya kalah jauh bisa jadi Pak. Ya karena set masuk ke situ motor nggak usah diparkir, langsung transaksi, langsung cabut, drive thru Pak. Ya kan, drive thru kan itu kan berarti. Dolim kepada siapa? Yang di dalam yang kemudian dia itu mau bayar retribusi lah, sewa apa ini segala macam dan seterusnya dan seterusnya. Loh, kami juga bayar. Nah, kemana bayarnya? Kan jadi rentetan ini Pak. Biasanya mereka juga nggak gratis juga itu, mangkal di situ, mohon maaf. Bayar nggak Pak itu kira-kira? Tapi kemana bayarnya? Nah ini kan mungkin ya, semoga banyak pedagang-pedagang kita ini yang kemudian oh itu sebenarnya tidak boleh toh. Saya yakin mereka melakukan itu karena tidak tahu. Saya husnudzonnya begitu. Tapi ini agak ngeselin ini. Apalagi kalau dia sudah niat dagang, bayar ini itu segala macam, akhirnya jadi nggak laku atau omsetnya kalah jauh dengan orang yang seperti itu. Kan pasti mereka bisa berani banting harga tuh Pak, dibandingkan kemudian yang modal seriusan begitu. Nah ini kan kasihan. Nah ini maka kezaliman yang jangan sampai terjadi. Hukumnya apa? Ya kira-kira apa tuh Pak? Transaksinya jual beli bakso, jual beli ini aja haram apa enggak? Ya enggak haram. Untuk materinya, tetapi unsur lain di luar itulah yang menyebabkan jual belinya itu bisa haram. Ya, jual belinya sah tapi haram. Nah, itu. Apa itu sah tapi haram? Itu persis kayak jenengan sholat, Pak. Sholat itu harus nutup aurat. Maka jenengan kalau sholat pas pakai celana pendek ternyata ke masjid tingak-tinguk ngelihat sarung, Pak. Akhirnya sarung itu jenengan pakai untuk nutup aurat dan tertutuplah auratnya. Maka sah nggak sholatnya? Sah. Tapi ternyata sarung itu punya tetangga masjid lagi dijemur, Pak. Kita nggak ngomong nggak apa, kita ambil aja. Sah nggak sholatnya? Tetap sah. Sholatnya sah, artinya nggak perlu ngulang lagi sholat yang itu. Tetapi dosa nggak? Nah itu loh. Jadi cara tobatnya apa ya? Cara tobatnya ya sudah, hentikan dan istighfar. Nggak perlu mengembalikan harta apa segala macam, nggak perlu kalau ini. Kenapa? Karena memang masalahnya bukan di transaksinya, tetapi di luar dari transaksinya itu. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, jual beli setelah azan Jumat. Kalau azannya 2 kali berarti azan yang kedua. Pokoknya khotib naik mimbar itu hukumnya haram jual beli. Berdasarkan ayat saya kira hafal semua kita Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkanlah jual beli kalau khotibnya sudah naik ke atas mimbar. Siapa yang nggak boleh jual beli? Siapa yang nggak boleh jual beli? Yaitu jika salah satu di antara 2 orang yang bertransaksi adalah orang yang wajib Jumatan. Maka meskipun lagi adzan, lagi khutbah, kok yang melakukan transaksi ibu-ibu, antar ibu-ibu, tidak masalah. Atau ibu-ibu dengan anak kecil laki-laki, tidak masalah. Tapi kalau ibu-ibu kok menjual kepada seorang bapak-bapak yang harusnya Jumatan, maka nggak boleh. Meskipun sambil berangkat Jumatan, sudah agak telat, dia mampir ke warung dulu, kemudian beli rokok sebatang. Karena ya di luar sambil ngerokok, katakanlah begitu Pak. Kan potensi sekali. Atau misalnya begini deh,
Jumatan penuh, khotibnya lama, ngomong ngalor ngidul, di luar panas, duduknya samping tukang es doger, kan biasanya es doger ada tuh. Kalau Jumatan kan di masjid itu biasanya habis Jumatan banyak yang nongkrongin itu sudah, pedagang-pedagang gitu kan. Katakanlah akhirnya, "Bang, boleh dah satu, nanti saya bayar," kan gitu misalnya. Akhirnya sambil ngobrol sama abangnya, sambil makan, sambil dengerin khutbah. Nah, itu transaksinya itu haram. Tapi sah apa enggak? Sah dalam arti tidak usah diulangi lagi, hak dan kewajiban tetap terjadi gitu ya, perpindahan harta tetap terjadi, tetapi dosa karena telah melakukan hal yang demikian itu. Ini paling tidak menurut jumhur ulama. Tapi kalau menurut mazhab Hambali, Pak, jual belinya tidak sah. Sama halnya sholat pakai sarung nyolong itu sholatnya nggak sah, sehingga dia harus mengulangi sholatnya lagi. Sama halnya orang haji pakai duit haram. Itu menurut jumhur ulama sah, tapi dia wajib mengembalikan uangnya, kan gitu. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan di sini. Tapi kalau mazhab Hambali tidak, dia tidak sah hajinya. Sehingga kalau besok setelah dia tobat, kok duitnya dikembalikan semuanya yang haram-haram itu, kok kemudian kaya lagi, dia wajib untuk pergi haji lagi. Ini kan repot. Makanya Pak, jangan pernah pergi haji kok pakai duit yang haram. Ustaz, kalau nggak pakai yang haram saya nggak berangkat haji. Ya enggak apa-apa. Berangkat haji itu wajib atau tidak, Pak? Wajib bagi yang mampu. Dan para ulama mengatakan tidak wajib nabung untuk haji. Jangan agak boros-boros dikit gitu ya. Sebenarnya kalau ditabung sih bisa, tapi masa tetangga beli NMAX, saya motornya masih Beat aja. Kan gitu misalnya, Pak. Belilah NMAX. Ya enggak apa-apa. Tidak wajib nabung, para ulama mengatakan tidak wajib nabung untuk pergi haji. Makanya orang pergi haji itu lebih banyak karena emosi sebenarnya, bukan karena itu adalah kewajiban. Apalagi kok sampai pergi haji ngutang, itu sebenarnya kan sangat tidak wajib, Pak. Ngutang gitu loh. Ya. Jadi makanya kalau saya pribadi, pandangan saya pribadi, Pak, sekarang itu kan pergi haji cukup bayar 25 juta sudah dapat porsi. Itu menurut saya sudah sangat tidak relevan itu, Pak. Kemurahan, jangan begitu. Haji itu biayanya 90-an juta, biaya realnya. Kemudian karena duit 25 juta itu sudah ditabung bertahun-tahun, akhirnya kena dapat tambahan manfaat yang menyebabkan haji kita itu sekarang bayarnya sekitar 60-an juta. Nah, harusnya yang mau pergi haji jangan bayar 25 juta dulu untuk dapat kuota. Bayar berapa? Ya kalau perlu 90 juta, bahkan kalau perlu 150 juta. Sebagaimana jenengan mau apply visa ke Amerika, Pak, di rekening nggak ada duitnya, nggak bakal keluar itu. Ya gituin aja. Sehingga nanti kalau pulang haji, duitnya dibalikin. Oh, ternyata cuma habis 100 juta, ya wis ini 50 saya kembalikan gitu. Supaya apa? Supaya yang mampu berangkat, yang belum mampu tidak menjadikan yang mampu tersendat berangkatnya. Karena yang mampu lebih wajib berangkat daripada yang tidak mampu ini. Sedangkan orang yang punya duit 25 juta, padahal sudah sekian tahun, Pak, ternyata pas berangkat juga nggak bisa lunasin, itu banyak kasusnya. Jadi gap antara dia daftar sampai dia berangkat itu terlalu jauh. Gara-gara terlalu jauh gapnya, maka kesehatannya sudah menurun drastis dan ekonominya pun sudah menurun drastis, Pak. Banyak itu yang begitu. Makanya kemarin haji itu, Pak, usia 60 tahun itu muda. Dan dengan usia 60 tahun kok pergi haji tahun kemarin ini, yang kemarin ini, Pak, maka di sana dianggap muda dan disuruh dorong sana sini. Satu bis ada yang sampai 10 kursi roda. Padahal satu bis isinya berapa orang? 40. 10 kursi rodanya. Itu pun yang dorong udah 70 tahun. Bayangkan haji seperti itu. Ini makanya, tapi ini pasti tidak akan populer, pasti akan banyak yang marah. Kenapa? Saya jadi nggak bisa haji. Loh, haji dari awal memang tidak diperuntukkan untuk semua umat muslim. Haji itu untuk yang mampu. Kalau kita mau menggunakan perintah atau menggunakan teks Al-Quran untuk memahaminya. Tapi kalau pakai emosi, siapa umat Islam yang nggak pengen haji? Semuanya pengen. Kalau pengen mah pengen, Pak.
Tapi kan yang namanya ibadah bukan pakai emosi, tapi pakai ilmu. Nah, ini penting. Ya, tapi Ustadz, saya pokoknya ingin melakukan apa saja sudah dapat haji. Ya, monggo silahkan. Itu tidak sesuatu yang terlarang, tapi minimal regulasi jangan bikin orang jadi semakin panjang gitu. Di zaman kapan, bahkan malah kalau nggak salah masih qur'ah ya, masih dikocok ya. Kalau nggak salah. Yang daftar misalnya kok sekarang kan kuotanya 220.000 orang. Katakanlah yang daftar 300.000 orang, itu diundi tuh. Yang dapat siapa? Itulah yang kemudian berangkat haji. Tapi kalau kayak gitu nanti bisa diperjualbelikan itu, Ustaz. Itu pasti tidak transparan. Ya kalau itu lain cerita. Aturan kayak apa aja bisa aja begitu. Orang kalau niatnya nggak baik mah bisa aja untuk kemudian melakukan kecurangan. Oke. Nah, bagaimana dengan jual beli? Tadi kita membicarakan jual beli ketika khutbah. Jadi meskipun ibu-ibu penjual, kemudian ada yang mau beli adalah mas-mas yang sedang mau berangkat Jumatan, tetap transaksi itu tidak diperkenankan jika sudah azan. Nah, masalahnya azan Jumat itu kan agak-agak bervariasi juga. Di sini sudah, yang situ belum. Nah, yang mana itu berarti? Nah, kira-kira gimana itu, Pak? Ya, azan tempat di mana dia akan berangkat untuk Jumatan. Tapi insya Allah kalau Jumatan sih nggak terlalu bervariasi ya Pak ya. Karena kan kurang lebih ya pasti di waktu yang agak sama di awal waktu biasanya. Gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya. Jual beli di dalam masjid. Ini adalah sesuatu yang terlarang, tapi jumhur ulama mengatakan tidak sampai haram. Hukumnya cuma makruh saja. Cuman ancaman dari Rasulullah ini agak-agak serius. Bukan agak, serius ini. Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid. Kalau kalian melihat ada orang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, faqulu, maka katakanlah la arbahallahu tijarataka. Semoga jualanmu atau transaksimu tidak menguntungkan. Nah, kita kalau melihat ada orang jual beli di dalam masjid, Pak, kita disuruh ngomong begitu ke orangnya. Artinya kan kayak dilaknat gitu. Kenapa? Karena memang masjid itu bukan tempat untuk mencari profit. Masjid itu tidak boleh dimanfaatkan untuk itu. Untuk apa? Ya untuk kepentingan bersama, Pak. Jangan ada orang kok jualan di masjid. Kalau di luar masjid, ya enggak apa-apa, namanya di luar masjid. Oke. Kemudian, aturan yang berikutnya, sebagaimana dalam kitab Nailul Awtar dikatakan, ammal bai'u wa syira'u fadhahaba jumhur ulama ila anna nahya mahmulun 'alal karahah. Bahwasanya jual beli di dalam masjid itu, maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya larangan itu hanya larangan yang sifatnya makruh saja. Dan kemakruhan untuk jual beli di dalam masjid itu, ya, sebagian ulama mengatakan jika barangnya hadir di dalam masjid. Artinya kalau misalnya nih kebetulan ada jamaah ketemu, Pak gimana katanya kontrakan yang itu mau dijual ya? Sampean minat, boleh itu berapaan sih? Sekian gini. Nah kan kontrakannya nggak dibawa Pak. Nah itu tidak sampai makruh. Atau minimal begini Pak, yang sering terjadi kalau zaman sekarang adalah jenengan pesen ojek. Transaksinya di mana? Ya kan yang satu orangnya di sini, yang satu orangnya di sana kan. Nah boleh nggak kalau pesennya itu masih nunggu di dalam masjid karena masih mau ngadem? Apakah harus keluar? Ya, nah, dari sini maka selama barangnya tidak dihadirkan di masjid maka tidak masalah untuk melakukan transaksi itu. Berarti check out Shopee gitu gimana itu di masjid? Lagi itikaf kan, bingung mau ngapain? Nah, daripada nonton video yang nggak jelas, mending check out Shopee misalnya gitu. Nah ini selama kemudian transaksinya barangnya tidak dihadirkan maka tidak masalah. Ini menurut madhab Maliki kalau tidak salah yang mengatakan demikian. Tapi kalaupun masalah ya masalahnya cuma sampai makruh saja. Tidak haram transaksinya tetapi masalah tempatnya. Jadi ada yang masalah karena tempatnya, ada masalah karena waktunya, ada yang masalah karena asal barangnya, ada masalah karena barang ini akan digunakan untuk apa, ada masalah karena ada aturan lokal yang kemudian dilanggar oleh dirinya sehingga akan merugikan orang lain dari transaksi tersebut. Ini kan semuanya itu di luar daripada transaksinya. Ya, maka transaksi yang model seperti ini sah tapi hukumnya adalah
haram, atau tadi kalau jual beli di dalam masjid hukumnya adalah makruh. Ini namanya jual beli batil. Oke, insya Allah jelas ya Pak ya. Ada contoh yang lain nggak nih kira-kira nih? Nah, masjid itu batasannya mana Pak? Masjid adalah area yang memang ditetapkan untuk dipakai sholat. Tidak semua area milik masjid adalah masjid. Parkiran Pak depan, masjid bukan? Masjid atau bukan? Punya masjid atau bukan? Punya masjid. Tapi masjid bukan? Bukan. Kenapa kok bukan? Kira-kira orang tahiyatul masjid di situ boleh nggak? Nah itu. Jadi itu berkaitan Pak, antara tahiyatul masjid dengan larangan jual beli, dengan perempuan haid nggak boleh masuk, itu satu hal yang sama itu. Selama boleh tahiyatul masjid berarti tidak boleh jual beli. Tapi kalau itu kok parkiran meskipun milik masjid, ya berarti boleh jual beli. Tapi iktikaf di situ ya nggak bisa. Ngapain saya lagi iktikaf? Iktikaf sambil, tapi kok dagang, kok di luar? Iya sambil dagang, kan ini masjid juga. Itu nggak bisa yang seperti itu. Baik. Baik hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali tentang kajian kita. Intinya bahwasanya ternyata masalah jual beli ini tidak hanya fokus kepada akadnya kah atau barangnya kah, ya. Tetapi lebih daripada itu kita juga harus memperhatikan adakah aturan-aturan lain yang dilanggar oleh transaksi kita itu. Apakah itu hak orang lain? Apakah itu hak Allah, yaitu waktu dan juga tempat. Kalau hak orang lain itu ya contohnya tadi black market atau jualan di tempat yang tidak seharusnya boleh jualan dan lain sebagainya. Maka kita perlu untuk menghindarinya. Meskipun itu adalah hal yang kecil. Maka justru mari kita yang kemudian kecil-kecil ini lebih mudah untuk menghindarinya. Ya, biasanya dagang di trotoar itu agak lebih mudah bagi kita untuk menggesernya, karena kalaupun kita meninggalkan yang haram itu, yang kita tinggalkan bukan hal yang besar. Tapi untuk orang yang terbiasa melakukan pelanggaran yang besar, itu dia susah untuk move on, untuk tobatnya itu Pak, karena konsekuensinya terlalu besar. Nah, maka mari kita katakanlah kok masih ada pelanggaran-pelanggaran meskipun kecil, mari kita kemudian mulai tinggalkan demi keberkahan kehidupan kita, keberkahan harta kita insya Allah. Karena harta yang haram akan sangat susah untuk bisa menghasilkan keturunan yang soleh-solihah. Itu sangat susah. Sangat susah. Mungkin kalau sudah seusia yang punya anak kan mikirnya bukan untuk pribadi Pak. Mikirnya adalah anak saya nanti jadi soleh apa tidak, kan itu. Karena ya kurang lebihnya kita sudah memikirkan nggak akan lama lagi kita di sini. Nah, ini perlu untuk kemudian kita pikirkan betul. Jangan-jangan saya sudah didik setengah mati anak saya, kenapa kok susah sekali dikasih tahu, misalnya kok akhlaknya belum baik-baik, bahkan sholat 5 waktu saja belum komplit misalnya. Siapa tahu ada hal haram yang masuk ke tubuh anak kita. Mari kita tobati, mari kita istighfari supaya kemudian hal itu terhenti, kemudian keberkahan mulai mendatangi keluarga dan anak keturunan kita insya Allah. Baik, mungkin cukup itu untuk keterangan dari saya untuk materinya. Setelah ini sebelum kita akhiri, jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhol, monggo Pak.